Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Agustina Puspitasari, mahasiswa PPG calon guru Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil modifikasi modul ajar yang telah saya lakukan. Tugas ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Modul yang saya modifikasi adalah modul Bahasa Indonesia fase E kelas 10 semester 1 dengan materi teks anekdot yang disusun oleh guru Pamong tempat saya melaksanakan PPL. Pertama, yang saya modifikasi pada modul tersebut adalah bagian informasi umum. Pada bagian ini, alokasi waktu yang semula tertulis 1x2 JP at 45 menit saya modifikasi menjadi 4 JP kali 45 menit atau 2 pertemuan. Karena elemen yang digunakan adalah menyimak, membaca, berbicara, dan mempresentasikan serta menulis. Jadi, tidak cukup jika hanya satu pertemuan saja untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Pertimbangan lain, mengapa saya memodifikasi menjadi 2 kali pertemuan, saya berpendapat bahwa keterampilan berbicara dan mempresentasikan membutuhkan waktu yang cukup, sehingga kurang efektif jika digabung dengan menulis dalam 1 kali pertemuan. Masih pada bagian informasi umum, saya menambahkan 7 baris hal penting yang belum terdapat pada modul ajar guru Pamong, yaitu baris pertama, kompetensi awal, kedua, profil pelajar Pancasila, ketiga, sarana dan prasarana. Pada proses pembelajaran menayangkan video dan ditugaskan menganalisis video. Jadi membutuhkan laptop, internet, LCD proyektor, gawai, dan LKPD. Keempat, model pembelajaran. Yang saya amati pada model ajar tersebut menggunakan sintak PBL atau Problem Based Learning. Kelima, jumlah siswa sebanyak 32 siswa. Keenam, mode pembelajaran yaitu luring. Dan baris ketujuh, saya menambahkan metode penugasan, diskusi, dan bermain peran sesuai dengan isi modul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan antara modul sebelum dan sesudah revisi. Berdasarkan asesmen diagnostiknya, pada modul ajar sebelumnya tidak mencantumkan asesmen diagnostik kognitif berupa pretest dan posttest. Untuk itu, model ajar dapat dimodifikasi dengan memberikan asesmen diagnostik kognitif dengan pemberian pretest. Hal ini untuk mengetahui kemampuan awal dan peningkatan hasil belajar peserta didik. Seperti kita ketahui bahwa pretest ini merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran. Asesmen ini dibuat berdasarkan indikator soal dan indikator pembelajaran dengan menyesuaikan level kognitif di setiap soal. Bisa dilihat beberapa contoh soal pretest pada gambar yang telah ditampilkan. Selanjutnya, saya memodifikasi langkah pembelajaran. Pada bagian ini, saya memodifikasi adalah alokasi waktu yang semula kegiatan inti selama 105 menit menjadi 60 menit per pertemuan. Jadi yang sebelumnya kegiatan pembukaan, inti dan penutup ditulis 130 menit 1 kali pertemuan, saya memodifikasi menjadi 90 menit 1 kali pertemuan. Kemudian, bagian kegiatan pendahuluan poin 3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan memanggil nama siswa. Saya memodifikasi menjadi peserta didik menjawab presensi dan persiapan belajar karena pusat pembelajaran ada pada peserta didik. Selanjutnya, pada kegiatan inti, langkah 1 orientasi. Pada masalah di modul tersebut, tertulis peserta didik mengamati sebuah masalah atau fenomena yang relevan dengan kehidupannya yang dapat dijadikan bahan anekdot dalam video singkat yang mengandung unsur humor, kritik sosial, atau kejadian unik. Saya modifikasi menjadi peserta didik mengamati sebuah masalah atau fenomena yang relevan dengan kehidupannya yang dapat dijadikan bahan anekdot. Saya tulis
Pada langkah kedua, karena sintak PBL yaitu organisasi untuk belajar, peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, 5 orang per kelompok, dan masing-masing kelompok menggunakan tautan berita untuk dianalisis. Selanjutnya, saya tambahkan peserta didik mencermati LKPD menulis teks yang diberikan guru, karena pada modul ajar guru Pamong belum mencantumkan teks LKPD. Jika pertemuan pertama peserta didik secara berkelompok diharapkan mampu menyusun teks anekdot yang baik, meliputi penyusunan struktur teks, penggunaan bahasa dan kelucuan atau ironi. Pada bagian penutup, saya menambahkan poin 2, yaitu peserta didik bersama guru menyimpulkan langkah merancang menulis teks anekdot. Jadi kegiatan ini sekaligus menjadi refleksi mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Peserta didik mencermati penjelasan guru terkait rencana tindak lanjut pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pementasan atau bermain peran dengan teks anekdot yang sudah dibuat. Jadi, di rumah peserta didik harus berlatih untuk menampilkan di pertemuan kedua nanti. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, sama pada kegiatan pendahuluan, yaitu peserta didik berdoa sebelum memulai pelajaran, peserta didik menjawab presensi, peserta didik bertanya jawab dengan guru mengenai keterkaitan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman saat mempelajari materi sebelumnya. Peserta didik memperhatikan tujuan pembelajaran, kemudian saya tambahkan dengan merujuk dimensi profil pelajar Pancasila. Guru menyampaikan butir karakter hendak dikembangkan meliputi bernalar kritis dan kreatif. Melanjutkan pertemuan pada pertemuan pertama, pada sintak PBL langkah keempat merupakan mengembangkan dan menyajikan hasil. Kalau pertemuan sebelumnya sudah menulis, jadi pertemuan kedua ini yang dilakukan yaitu setiap kelompok mempresentasikan teks anekdot yang sudah dibuat di depan kelas dengan melakukan pementasan atau bermain peran. Peserta didik yang lain memberikan tanggapan dan masukan terhadap teks anekdot yang disajikan, terutama mengenai kelucuan, kejelasan, kritik sosial, dan alur cerita. Bagian penutup, peserta didik bersama guru merefleksi hasil pembelajaran mengenai mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan pementasan singkat. Peserta didik bersama guru menyimpulkan langkah-langkah mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan bermain peran. Kemudian peserta didik menerima informasi tentang kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, serta menambahkan peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam. Pada bagian asesmen di modul ajar sebelumnya belum tercantum penilaian sikap, yaitu penilaian karakter pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis dan kreatif. Di sini saya tambahkan rubrik penilaiannya. Kemudian ketika di modul ajar yang sebelumnya dimodifikasi, jenis penilaian sumatif saya ubah menjadi formatif. Jadi penilaian ini dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Pada LKPD saya menambahkan nama kelompok dan nama anggota kelompok. Kemudian saya menambahkan rubrik penilaian pada praktik lisan dalam hal ini, yaitu bermain peran atau pementasan untuk menilai kemampuan anak-anak pada pertemuan kedua. Sekian paparan dan modifikasi yang dapat saya sampaikan pada modul ajar tersebut. Modifikasi modul ajar ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam, serta untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka dalam proses pembelajaran. Melalui pendekatan berbasis masalah dan penggunaan media digital, diharapkan siswa lebih aktif dan kreatif dalam mengekspresikan pemikiran mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.